Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Samsun Hadi. Yang terhormat, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Bapak Ahmad Subarkah, selaku opening speech pada pagi hari ini. Yang terhormat, Kak Elsa Maharani, selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang terhormat, jajaran mentor Genbi Malang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan segenap panitia dan peserta sosialisasi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama, perkenalkan saya Ahmad Afdan Oliansa, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Sebelum memasuki acara, saya akan membacakan tata tertib peserta. Pastikan perangkat komputer, laptop, ponsel Anda tersambung dengan internet. Peserta hadir 30 menit sebelum acara dimulai. Tertib dan fokus mengikuti sosialisasi dari awal hingga akhir. Berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Semua peserta menggunakan nama dan instansi pada identitas Zoom dengan format peserta underscore nama underscore instansi. Selama mengikuti kegiatan, peserta diwajibkan menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan sosialisasi berlangsung. Selama kegiatan webinar sosialisasi berlangsung, peserta diharap on kamera Zoom. Peserta yang tidak kondusif selama kegiatan berlangsung akan dikeluarkan oleh panitia dari room Zoom. Jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, kamera bisa dinonaktifkan. Pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan moderator. Peserta akan mendapatkan e-sertifikat jika mengisi presensi bukti kehadiran dari awal hingga akhir acara yang akan dibagikan di akhir sosialisasi. Selanjutnya, susunan acara. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Sambutan. 4. Sosialisasi. 5. Tanya jawab. 6. Dan testimoni penerima beasiswa Bank Indonesia. 7. Penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, agar acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa terkendala dan melahirkan manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Acara yang kedua, yaitu pembacaan doa oleh Saudara Ilham. Waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Subarkah selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Malang. Yang terhormat seluruh mentor Genbi Malang, serta yang terhormat seluruh peserta sosialisasi beasiswa Genbi Malang tahun 2023. Saya Ilham, anggota aktif Genbi Malang. Izinkan saya memandu dalam membacakan doa secara muslim bagi yang non-muslim, harap mengikuti sesuai kepercayaannya masing-masing. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara sosialisasi beasiswa Genbi Malang tahun 2023 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha mempersatukan kami. Perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tepatanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan dan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilham. Semoga kegiatan ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Acara yang ketiga adalah sambutan oleh Bapak Ahmad Subarkah. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Mas Afrian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah dan keberkahannya kita semua pada pagi hari ini diberikan kesempatan hadir dalam acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 dalam kondisi sehat walafiat. Adapun tema untuk beasiswa tahun 2023 ini adalah meraih mimpi bersama Genbi, menggapai cita Bank Indonesia. Pada kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Civitas Akademika Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, dan Universitas Nurul Jadid yang telah bekerja sama dengan kami dalam pelaksanaan penyaluran program beasiswa Bank Indonesia. Sekaligus juga kami ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang telah hadir pada acara di pagi hari ini. Adik-adik semua dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, pendidikan adalah investasi utama untuk menyiapkan Indonesia di masa depan. Namun demikian, pelayanan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan yang cukup mendasar, yaitu masalah perluasan, pemerataan, kualitas dan dukungan dana, serta relevansi kurikulum yang terkait dengan dunia kerja, serta daya saing pendidikan, ini masih menjadi PR bagi kita bersama. Kondisi bonus demografi Indonesia, di mana proporsi usia produktif yang lebih banyak dibandingkan dengan usia non-produktif, bisa menjadi bonus demografis apabila kita berhasil menata para generasi muda. Namun sebaliknya, apabila bonus demografi tersebut tidak kita kelola dengan baik, tentunya akan menjadi bencana demografis. Berhasil menyiapkan sumber daya manusia adalah menjadi kekuatan bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Oleh karena itu, kita ingin mencetak para penerus bangsa ini dengan karakter yang baik sebagai pemimpin cerdas, terampil, dan berdaya juang tinggi.
Untuk menjawab tantangan tersebut dan sebagai bentuk kepekaan dan perwujudan kepedulian akan kondisi tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan program sosial Bank Indonesia di mana kita berusaha untuk meningkatkan kualitas masa depan sumber daya manusia melalui program beasiswa yang dapat digunakan untuk mendukung biaya pendidikan, tunjangan studi maupun biaya hidup. Beasiswa ini merupakan salah satu bentuk program unggulan Bank Indonesia, yaitu mendorong pengembangan kapasitas SDM unggul. Peran Bank Indonesia ini juga berperan dalam mempersiapkan dan mencetak sumber daya manusia yang tangguh, terampil, kompeten, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Program beasiswa BI tidak terbatas pada pemberian uang untuk mendukung biaya pendidikan. Namun, mahasiswa penerima beasiswa BI juga difasilitasi untuk tergabung dalam komunitas penerima beasiswa BI, di mana dalam komunitas tersebut para penerima beasiswa BI mendapatkan berbagai pelatihan secara berkala, terencana, terarah, guna meningkatkan kompetensi individu serta mengembangkan karakter dan jiwa kepemimpinan. Melalui acara hari ini, kami berharap agar para peserta memahami alur pendaftaran beasiswa Bank Indonesia tahun 2023 dan menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Demikian sambutan singkat kami ini. Atas nama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan hadir pada acara hari ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan merahmati apa yang kita lakukan untuk kemajuan bangsa, negara, dan masyarakat, dan memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Subarkah. Untuk Bapak Ahmad Subarkah, mungkin jika ada kepentingan diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Dan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Ya, terima kasih. Izin saya live. Selanjutnya, memasuki acara inti pemaparan sosialisasi beasiswa Bank Indonesia Malang tahun 2023 yang akan dipandu oleh Saudara Alpani. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Afrian sebagai Master of Ceremony pada hari ini yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara sosialisasi beasiswa Bank Indonesia 2023. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, calon penerima beasiswa Bank Indonesia. Senang sekali saya Muhammad Alpani dapat menemani sesi diskusi kali ini dalam penyampaian informasi seputar beasiswa Bank Indonesia yang nantinya akan diinformasikan langsung oleh Kepala Seksi Kehumasan Bank Indonesia Malang, sekaligus nantinya sesi tanya jawab seputar beasiswa Bank Indonesia. Baik, pertama-tama izinkanlah saya menyapa Bapak Ibu yang sudah berhadir pada hari ini. Yang terhormat Bapak Samsun Hadi selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Yang terhormat Bapak Ahmad Subarkah selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang. Yang terhormat Mbak Elsa Maharani selaku Kepala Seksi Kehumasan Bank Indonesia, dan juga jajaran Mentors DNB Malang, serta seluruh peserta sosialisasi beasiswa Bank Indonesia yang telah berhadir pada hari ini. Sedikit intermezzo teman-teman, bahwasanya beasiswa Bank Indonesia ialah program dari BI sebagai bentuk kepedulian dan concern Bank Indonesia terhadap peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Benefit yang diberikan tidak hanya terbatas pada pembiayaan pendidikan, tunjangan studi maupun biaya hidup, namun para penerima beasiswa Bank Indonesia juga diwadahi oleh komunitas yang bernama Generasi Baru Indonesia atau kerap disapa dengan GENB, yang memiliki 3 visioner, Agent of Change, Agent Frontliner, and Future Leader. Baik teman-teman, kelihatannya sudah nggak sabar nih untuk mendengarkan langsung pemaparan materi dan informasi mengenai penerimaan beasiswa Bank Indonesia. Langsung saja, please welcome Mbak Elsa Maharani. Halo Mbak Elsa, apa kabar? Halo Alpani, baik. Kabarku alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya Mbak dalam hidup ini.
Oke, Amin, Mbak. amin, amin. Amin. Sepertinya juga teman-teman sini dari tadi Mbak udah mantengin di room Zoom dan sudah sangat excited nih untuk menyimak informasi mengenai panduan beasiswa Bank Indonesia. Kemudian juga Mbak perlu saya ingatkan untuk pemaparan materinya nanti berlangsung selama 30 menit dan sisanya 45 menit kita alokasikan ke sesi diskusi. Selain itu juga teman-teman peserta sosialisasi boleh sambil menyimak dan mendengarkan materi, nanti juga boleh menayangkan pertanyaan lewat kolom chat Zoom ya teman-teman. Baik, langsung saja kepada Mbak Elsa, waktu dan layar saya berikan sepenuhnya. Iya, baik, terima kasih Alpani. Selamat siang teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan program sosial Bank Indonesia, pengembangan kapasitas SDM unggul dalam hal ini melalui penyaluran beasiswa. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya kita jelasin dulu awal apa sih visi dan misi beasiswa Bank Indonesia ini. Jadi visi dari penyaluran beasiswa Bank Indonesia adalah menjadi program beasiswa yang dapat memfasilitasi pengembangan modal intelektual dan memberikan kontribusi positif dalam proses transformasi masyarakat secara berkelanjutan. Nah, visinya itu ada 3. Yang pertama adalah mengembangkan kapasitas intelektual dalam berbagai bidang yang sejalan dengan kepentingan publik, kemudian meningkatkan kapasitas individu, serta menghasilkan lulusan yang unggul dan berdaya saing, dan yang terakhir adalah menghasilkan lulusan dan kader terbaik bangsa yang berpotensi memajukan negara. Selanjutnya adalah tujuan dari beasiswa Bank Indonesia, itu ada 4. Yang pertama adalah optimalisasi potensi meningkatkan prestasi untuk menghasilkan SDM yang mandiri dan produktif. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi, indeks pembangunan manusia, dan daya saing bangsa. Dan yang selanjutnya adalah mengembangkan komunitas mahasiswa berwawasan kebangsentralan untuk menjadi frontliner, change agent, dan future leader. Dan yang terakhir adalah memotivasi generasi muda untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Kemudian, nah ini teman-teman yang penting mengenai dengan skema program beasiswa Bank Indonesia. Jadi selama ini Bank Indonesia menyalurkan beasiswa seperti apa sih? Terus kira-kira mahasiswa yang akan cocok jadi penerima beasiswa itu mahasiswa yang seperti apa? Nah, teman-teman, saat ini kami tuh Bank Indonesia Malang sudah bekerja sama dengan 4 perguruan tinggi untuk penyaluran beasiswa Bank Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Brawijaya, yang kedua adalah Universitas Negeri Malang, yang ketiga adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terakhir adalah Universitas Nurul Jadid. Nah, ini pemberian beasiswanya adalah selama 1 tahun berjalan, jadi misalkan dari di tahun 2023 ini kami akan memberikan beasiswa kepada dengan total Rp1.000.000 selama 12 bulan kepada 275 mahasiswa, di mana 3 perguruan tinggi PTN itu masing-masing universitas memiliki kuota 75 mahasiswa, sedangkan untuk universitas perguruan tinggi swasta yaitu Universitas Nurul Jadid adalah 50 mahasiswa. Nah, kenapa jumlahnya berbeda? Memang ini ketentuan dari Pusat Bank Indonesia bahwa perguruan tinggi jumlah penerima beasiswanya adalah 75 mahasiswa, sedangkan PTS sebanyak 50 mahasiswa. Nah, kemudian kriteria dan syaratnya antara lain mahasiswa aktif program sarjana. Yang pertama, kali ini kami baru membuka untuk program S1 atau sarjana saja. Kemudian mahasiswa itu memperoleh indeks prestasi kumulatif minimal 3 dari skala 4 untuk perguruan tinggi negeri, sedangkan perguruan tinggi swasta IPK-nya adalah minimal 3,25 dari skala 4. Kemudian juga teman-teman sebagai pelamar beasiswa Bank Indonesia wajib untuk menyampaikan 1 surat rekomendasi baik dari akademik atau pihak kampus.
Dan yang selanjutnya adalah menyampaikan resume pribadi dan surat motivasi. Selanjutnya kami mengutamakan dari keluarga prasejahtera yang dibuktikan dengan SKTM. Meskipun diutamakan juga tidak menutup kemungkinan dari teman-teman non keluarga prasejahtera. Kemudian usia maksimal adalah 23 tahun atau belum 24 tahun. Jadi buat teman-teman yang usianya sudah 23 tahun 11 bulan, itu boleh mendaftar. Selanjutnya adalah kriteria umum program beasiswa BI. Nah, yang pertama adalah merupakan mahasiswa aktif program sarjana yang dibuktikan dengan kartu tanda mahasiswa atau surat keterangan aktif. Dalam hal ini teman-teman masih aktif berkuliah ya, tidak sedang dalam masa cuti. Kemudian yang selanjutnya adalah sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 40 SKS atau 3 semester. Nah, setiap mahasiswa yang menerima beasiswa paling lama hanya 4 semester sepanjang memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi teman-teman, meskipun kami memberikan beasiswa selama 1 tahun berjalan, itu bisa memungkinkan atau berpotensi untuk teman-teman menerima 2 tahun selama masih memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh BI. Kemudian yang selanjutnya adalah maksimal berusia 23 tahun atau berusia 24 tahun. Seperti yang aku jelaskan tadi bahwa untuk teman-teman yang usianya 23 tahun 11 bulan masih bisa mendaftar. Nah, ini pada saat ditetapkan sebagai penerima beasiswa. Ini khusus mahasiswa asli Papua. Batas usia mahasiswa dimungkinkan sampai dengan 27 tahun. Yang kelima adalah tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi lain. Teman-teman mohon maaf karena salah satu prinsip beasiswa Bank Indonesia ini adalah pemerataan akses pendidikan, maka bagi teman-teman yang sudah terdaftar atau sudah menerima beasiswa dari instansi lain, tidak bisa menerima beasiswa dari Bank Indonesia. Jadi untuk itu kami membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada teman-teman semua yang belum menerima beasiswa dari manapun sepanjang masih memenuhi kriteria dan syarat yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah mempunyai pengalaman untuk menjalankan aktivitas sosial baik di lingkungan masyarakat, di lingkungan rumah kalian, atau di lingkungan kampus kalian yang memiliki dampak kebermanfaatan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad tadi dalam sambutannya, teman-teman bagi calon penerima beasiswa Bank Indonesia bersedia untuk berperan aktif mengelola dan mengembangkan generasi baru Indonesia serta berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Oke. Yang selanjutnya adalah dokumen administrasi program beasiswa Bank Indonesia. Nah, teman-teman semua, sebentar lagi akan dibuka pendaftaran dan pengumpulan berkas bagi pendaftar beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya wajib untuk menyiapkan dan menyampaikan dokumen administrasi untuk pendaftaran beasiswa. Yang pertama adalah biodata yang disediakan. Dalam hal ini teman-teman bisa berkoordinasi atau menanyakan ke bagian kemahasiswaan. Bentuknya adalah form A1. Kemudian yang kedua adalah fotokopi kartu identitas, yaitu KTP dan KTM kalian yang masih berlaku. Kemudian yang selanjutnya adalah fotokopi kartu atau lembar hasil studi. Nah, yang keempat adalah teman-teman wajib menyampaikan resume pribadi, CV kalian, dan motivation letter dalam Bank Indonesia. Kenapa sih kalian ingin mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Dan yang selanjutnya adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM jika kalian dari mahasiswa keluarga prasejahtera dan SKTM tersebut mengajukan dari ke kelurahan atau domisili orang tua kalian. Nah, misalkan kalau yang rumahnya jauh seperti apa, boleh disampaikan dalam foto dulu, tapi wajib menyampaikan berkas fisiknya.
Terus yang selanjutnya adalah surat rekomendasi dari satu tokoh, yaitu dari pihak akademik atau pihak universitas atau kampus. Nah, yang terakhir adalah fotokopi berkas prestasi, jika ada ya teman-teman. Semua bidang dan disiplin ilmu meliputi sertifikat penghargaan, piagam, magang, atau partisipasi dalam kegiatan nasional atau internasional. Nah, yang selanjutnya adalah kira-kira dari program studi mana aja sih yang bisa menerima beasiswa Bank Indonesia? Teman-teman semua, dalam hal ini BI sudah menetapkan program studi penerima beasiswa Bank Indonesia. Namun demikian, kami dari teman-teman BI Malang sudah menyesuaikan ketersediaan jurusan masing-masing universitas dengan standar program studi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Nah, jadi teman-teman memang dari 4 universitas ini akan berbeda satu sama lain, bukan karena banyak sedikitnya jurusan, tapi kami menyesuaikan dengan term of reference dari penyaluran beasiswa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama adalah Universitas Brawijaya. Ini ada beberapa yang meliputi antara lain ilmu hukum, akuntansi, ekonomi pembangunan, manajemen, ekonomi Islam, ekonomi dan keuangan perbankan, agribisnis, peternakan, sosial ekonomi perikanan, kemudian ada matematika, statistika, ilmu komunikasi, ilmu politik, ilmu pemerintahan, teknik informatika, teknik komputer, sistem informasi, dan teknologi informasi. Jadi teman-teman semua yang bisa mendaftar dan yang memenuhi syarat adalah dari jurusan-jurusan di atas untuk Universitas Brawijaya. Untuk selain dari jurusan-jurusan ini, mohon maaf kami belum bisa menerima. Kemudian yang dari Universitas Negeri Malang yaitu pendidikan ekonomi, ekonomi pembangunan, akuntansi, pendidikan akuntansi, kemudian manajemen, matematika, pendidikan matematika, dan teknik informatika. Nah, ini untuk jurusan atau program studi bagi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Yang untuk UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu antara lain tadris matematika, terus ilmu murni matematika, hukum ekonomi syariah, perbankan syariah, manajemen, akuntansi, dan teknik informatika. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah Universitas Nurul Jadid Probolinggo, ekonomi, perbankan syariah, ekonomi syariah, pendidikan matematika, hukum, teknologi informasi, sistem informasi, dan teknik informatika. Nah, kenapa ini jurusan atau program studinya hanya tertentu saja? Karena kami juga dari Bank Indonesia menyesuaikan dengan apakah jurusan-jurusan ini sejalan dengan tugas pokok Bank Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman, ini adalah timeline penyaluran program beasiswa Bank Indonesia. Jadi teman-teman tolong untuk diperhatikan baik-baik, jangan sampai terlewat kesempatan penyaluran beasiswa BI tahun 2023 ini. Karena kalau sekalinya terlewat, maka teman-teman akan menunggu lagi di tahun depan. Khawatirnya sudah tidak memenuhi syarat lagi kalian. Nah, timeline-nya adalah tanggal 27 Februari 2023, itu adalah pengumuman pembukaan beasiswa Bank Indonesia. Jadi nanti pengumuman pembukaan beasiswa Bank Indonesia ini akan dibuka tanggal 27 Februari 2023, baik di akun Instagram Bank Indonesia, di Genbi Malang, serta di bagian kemahasiswaan masing-masing universitas yang kerjasama beasiswa dengan Bank Indonesia, yaitu UB, UIN Maulana Malik Ibrahim, kemudian UNUJA. Nah, pendaftaran dan penyerahan berkas administrasi ke universitas tanggal 28 Februari dan 3 Maret 2023. Teman-teman semua, untuk penyerahan berkas, silakan koordinasikan dengan bagian kemahasiswaan kalian, karena biasanya masing-masing universitas itu memiliki alur masing-masing ya, jadi tidak sama satu universitas dengan universitas lain. Jadi teman-teman silakan proaktif untuk menanyakan ke bagian kemahasiswaan.
Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal 6 sampai 9 Maret 2023 adalah seleksi tahap 1 administrasi oleh universitas. Jadi dari pihak universitas ini melakukan seleksi administrasi berkas-berkas yang telah teman-teman kumpulkan ke bagian kemahasiswaan, bagian akademik, untuk diseleksi apakah berkas-berkas yang kalian kumpulkan itu sudah memenuhi syarat kriteria yang ditetapkan oleh beasiswa Bank Indonesia atau belum. Jika memenuhi syarat, akan dilanjutkan akan diumumkan dalam pengumuman lolos seleksi tahap 1, yaitu tanggal 10 Maret 2023. Nah, pengumuman tanggal 10 Maret, ini tanggal 17 sampai 20 Maret 2023 akan seleksi tahap 2, yaitu pelaksanaan wawancara oleh Bank Indonesia. Dalam hal ini, teman-teman semua akan diwawancarai oleh kami dari tim Bank Indonesia di tanggal 17 sampai 20 Maret 2023. Ini nanti untuk Universitas di Malang akan dilaksanakan di Bank Indonesia Malang di Jalan Merdeka Utara nomor 7, sedangkan untuk UNUJA kami dari tim Bank Indonesia akan hadir ke Universitas Nurul Jadid Probolinggo. Nah, teman-teman, kira-kira kan jumlah penerima beasiswa itu kan totalnya 275. Jadi nanti bagi mahasiswa yang lolos seleksi tahap 1 administrasi ini akan disaring menjadi 315 atau masing-masing universitas PTN itu 85 peserta. Sedangkan untuk PTS 60 peserta yang akan kami saring lagi dalam tahap wawancara menjadi 75 untuk PTN dan 50 untuk PTS. Nah, untuk 75 mahasiswa PTN dan 50 mahasiswa PTS ini akan diumumkan pada tanggal 27 Maret, yaitu pengumuman tahap akhir penerimaan beasiswa yang kami umumkan lagi juga sama melalui bagian kemahasiswaan di universitas dan Instagram Bank Indonesia Malang. Nah, teman-teman, untuk informasi lebih lanjut, silakan kalian bisa ngecek di IG BI Malang atau IG Genwi Malang untuk informasi pendaftaran, timeline, dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman juga bisa ke bagian mahasiswaan di masing-masing universitas, yaitu UB, UM, UIN Malang, serta yang terakhir UNUJA. Demikian teman-teman semuanya, telah berakhir sesi penjelasan mengenai beasiswa Bank Indonesia. Kepada moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Elsa atas pemaparan materi yang insightful banget, berdaging, sekaligus menambah dan memperkaya pemahaman informasi seputar beasiswa Bank Indonesia, mulai dari kriteria ketentuannya, kemudian juga syarat-syarat pendaftaran, timeline program dari beasiswa Bank Indonesia, serta prodi yang bisa apply beasiswa Bank Indonesia. Oke, teman-teman, dengan adanya sosialisasi ini juga sekaligus dapat mempersiapkan diri lebih lanjut dan perlu di-note ya setiap ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan oleh Mbak Elsa. Dan jangan sampai terlewat timeline dari persyaratan yang telah ditentukan dan nanti bakalan teman-teman tidak bisa mendaftar ya kalau misalnya timeline itu sudah ditutup. Oke, baik. Mungkin banyak nih ya teman-teman yang sudah menyimpan berbagai pertanyaan dan mau diskusi langsung dengan Mbak Elsa sebagai narasumber kita pada hari ini. Untuk itu, aku buka sesi Q&A kepada teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand dan boleh kirim pertanyaan di kolom chat. Tapi untuk raise hand-nya aku hitung dalam hitungan ketiga. Jadi, teman-teman tidak boleh mendahuluin sebelum saya hitung dalam hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Ayo teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand. Terpantau ini ada 3 pertanyaan. Oke, untuk itu langsung saja mungkin pertanyaan pertama ini dari Itamara Sofinia. Untuk panitia boleh spotlight dari penanya. Oke, Mbak
Itamara mungkin langsung boleh perkenalan diri, nama, universitas, dan juga inti pertanyaannya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Itamara Sofiniawati Aini dari Universitas Negeri Malang. Oke, Mbak Elsa, aku izin bertanya ya. Untuk berkasnya itu, apakah boleh menginput sertifikat TOEFL atau yang semacamnya begitu, Kak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Monggo Mbak Elsa langsung menjawab. Iya, baik. Dalam hal ini sertifikatnya adalah sertifikat untuk berkas prestasi ya. Misalkan sertifikat penghargaan, piagam atau magang, atau cukup partisipasi dalam kegiatan kalian sih. Jadi sifatnya yang kegiatan, perlombaan, atau magang. Kalau untuk pelatihan gitu nggak perlu ya, Kak? Iya, nggak dulu. Oke, Kak, menjawab. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, cukup ya. Berapa? Tersingkir. Angel ya. Tadi pandang rendah dan rendah. Pak Febri. Untuk teman-teman monggo dikondisikan untuk unmute jika tidak berkepentingan. Baik, terima kasih atas pertanyaan pertama. Mungkin untuk kedua ini dari Umiati. Monggo untuk panitia spotlight terlebih dahulu. Oke, monggo perkenalan diri Mbak dan langsung inti pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya Kak. Di sini saya Umiati dari Universitas Nurul Jadid ingin mempertanyakan terkait prodi yang telah disebutkan oleh pemateri tadi. Jika prodi kami tidak termasuk dari salah satu list yang telah disebutkan atau dipaparkan oleh pemateri tadi, apakah kami diperbolehkan untuk mendaftar di beasiswa BI Kak? Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin apakah prodi yang sudah dijelaskan tadi yang tidak terinclude itu apakah berkesempatan untuk mendaftar? Monggo Mbak Elsa. Iya, kalau mendaftar silakan saja ya teman-teman, tapi namun saat seleksi tahap pertama yaitu administrasi mungkin akan gugur karena tidak sesuai dengan persyaratan program studi yang ditetapkan. Oke, apakah cukup menjawab Mbak Umiati? Siap, Kak. Oke, jadi teman-teman boleh mencoba mendaftar, tapi untuk keterimanya atau tidak, itu nanti bakalan dari mekanisme di kemahasiswaannya masing-masing. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat ya. Kali ini kita akan switch ke pertanyaan di kolom chat. Oke, pertanyaannya, perkenalkan saya Alivia dari Universitas Negeri Malang, izin bertanya. Apakah seleksi administrasi membutuhkan surat pernyataan penghasilan orang tua ya Kak? Apabila perlu, kalau orang tua tidak memiliki slip gaji resmi, apakah meminta dari kelurahan atau ada format khusus yang disediakan? Terima kasih. Monggo Mbak Elsa. Iya, terkait itu hanya surat keterangan tidak mampu jika mahasiswa dari keluarga prasejahtera. Selain itu tidak perlu, seperti penghasilan tidak perlu sih. Oke, jadi emang yang dibutuhkan itu adalah SKTM ya teman-teman. Untuk slip gaji, untuk pendaftaran tahun ini itu tidak diadakan. Oke, next aku mau ke Resen ya teman-teman. Ini ada Devi Erna. Oke, teman-teman panitia boleh bantu? Spotlight. Oke, selamat pagi. Jadi gini Kak, menyambung pertanyaan yang tadi. Pertama, saya ada ikut kegiatan kayak yang mentoring gitu, tapi itu sifatnya seleksi dan ada pemeringkatan kayak gitu. Itu juga dapat sertifikat tuh, bisa diikutkan atau tidak Kak? Yang kedua, yang tadi, yang soal pembatasan prodi itu. Yang saya baca di ketentuannya itu ada prodi ilmu sosial dan ilmu politik. Kalau di UB itu ilmu sosial dan ilmu politik itu fakultas. Jadi prodinya tuh ke kayak sosiologi, psikologi, dan lain-lain sebagainya, itu bisa mendaftar atau tidak, Kak? Oke, baik. Terima kasih Mbak Devi. Mungkin ada dua pertanyaan terkait apakah sertifikat yang istilahnya dengan ada perekrutan itu diboleh untuk dicantumkan dalam prestasi. Kemudian yang kedua, apakah terkait prodi ilmu sosial dan politik di UB sendiri itu adalah fakultas
dan apakah ranah di bawahnya itu juga boleh mendaftar. Oke, monggo Mbak Elsa. Teman-teman silakan aja kalau misalkan sertifikatnya mau lampirin aja. Cuman kami kan proses penilaiannya kan ada banyak komponen ya teman-teman, jadi tidak full dari sertifikat-sertifikat saja. Silakan saja kalau mau misalkan menyampaikan, tapi kalau misalkan pelatihan dalam persyaratan yang disampaikan oleh Bank Indonesia tidak perlu sih sebenarnya, tapi hanya berupa sertifikat penghargaan, piagam penghargaan atau magang, serta kegiatan, misalkan kalian partisipasi dalam seminar nasional atau kegiatan internasional, itu silakan aja. Kemudian yang terkait itu silakan untuk jurusan-jurusan di bawah fakultas tersebut silakan mendaftar. Nanti akan kami seleksi lagi ya. Baik, apakah cukup? Terima kasih. Ya, cukup Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, aku mau switch ke kolom chat ya teman-teman. Ini ada pertanyaannya. Halo Kak, izin bertanya, jika saya sedang magang di luar Malang, apakah ketika masuk ke tahap interview tetap di Bank Indonesia Malang atau bisa secara online ketika interviewnya? Monggo Mbak Elsa. Sementara kami masih menyediakan offline ya teman-teman, karena kami sudah lama sekali, sudah 3 tahun ya untuk seleksi beasiswa ini online. Ini kesempatan karena sudah PPKM sudah selesai, maka kami prioritaskan untuk yang offline. Oke, terima kasih. Karena kan kita sudah transformasi ke offline ya Mbak. Tahun kemarin kita ketika pandemi, segala persyaratan administrasi maupun interview dilakukan secara online. Yeah. Oke, sekarang dari Resen ini ada Naufal Majid. Oke, monggo untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Kak atas waktunya. Perkenalkan nama saya Naufal Majid, saya dari Universitas Brawijaya. Saya izin bertanya Kak, karena mungkin tadi ada yang kelewat atau mungkin belum dijelaskan. Kebetulan kan saya semester 6 dan secara skema mungkin semester 7 udah kelar gitu, di mana itu di semester depan. Sedangkan kan penerimaan beasiswa ini selama 1 tahun ya Kak. Kalau semisal nanti ternyata kita udah lulus di waktu beasiswanya belum selesai, itu bagaimana ya Kak? Oke, terima kasih Mas Naufal Majid. Yang inti pertanyaannya ketika nanti sudah dapat surat keterangan lulus, apakah itu tetap berlanjut atau pendanaannya itu di stop ketika sudah mendapatkan keterangan lulus? Monggo Mbak Elsa. Iya, kalau misalkan di semester 7 teman-teman udah semester 8 ya misalkan ya. Udah lulus misalkan di bulan Juli 2023 udah lulus padahal beasiswanya sampai dengan Desember. Maka teman-teman ya cuma dapatnya sampai bulan Juli aja. Nanti Agustus sampai Desember akan digantikan oleh mahasiswa yang lain yang masih aktif di universitas. Gitu. Oh, oke. Izin menanggapi Kak, berarti masih bisa tetap daftar, tapi nanti kalau misalkan emang udah enggak periodenya dipindah ke yang lain gitu ya Kak? Iya, masih bisa daftar selama sebelum usiamu 24 tahun ya teman-teman. Ya, Naufal. Oke, baik. Terima kasih Mas Naufal. Memang untuk teman-teman yang semester 7 atau saat ini semester 6 itu boleh mendaftar, tapi untuk batas maksimal ini semester 6 Mbak atau semester 7? Minimal sudah menyelesaikan 3 semester, kemudian usianya maksimal belum 24 tahun. Oke Mbak, terima kasih. Ya. Nah ini ada pertanyaan di kolom chat ya Mbak. Kak, bagaimana jika ketentuan orang tua saya berstatus pensiun, apakah nanti bisa menyertakan surat keterangan pensiun pada dokumennya? Terima kasih. Ya, tidak perlu sih kalau surat pensiun ya. Yang kami perlukan adalah surat keterangan tidak mampu jika, mohon maaf, teman-teman dari keluarga prasejahtera. Selain itu ya tidak usah dilampirkan. Oke, jadi yang perlu di-note itu teman-teman adalah SKTM itu wajib untuk melampirkan. Jadi emang beasiswa reguler ini diprioritaskan kepada anak-anak ataupun mahasiswa yang dalam artian prasejahtera dan diberikan pendanaan biaya oleh Bank Indonesia. Oke, ini ada satu yang raise hand.
dari UIN, Susilawati, monggo untuk perkenalan diri. Halo, boleh mute dulu, unmute. Halo, Silawati. Waalaikumsalam. Oke, langsung pertanyaannya. Bentar, Pak. Sebelumnya saya mohon maaf, saya lupa untuk lower hand. Karena tadi kebetulan pertanyaan saya sudah dijawab oleh teman-teman yang tadi bertanya. Oke, baik. Terima kasih. Siap. Oke, Mbak Elsa, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Kira-kira nanti setelah keterima dari beasiswa Bank Indonesia, apa aja sih kegiatan dari Genbi Malang gitu, Mbak? Kegiatan dari Genbi Malang. Mungkin Alpani yang bisa menambahkan? Oke, mungkin di sini saya membantu menjawab. Aku award di tahun lalu, pada tahun 2022, aku daftar, kemudian banyak banget emang insight yang didapatkan dari Genbi, baik dari LC, Leadership Camp, kemudian juga Genbi Virtual Academic, yang dapat melatih capacity building kita, leadership kita, serta kemampuan interpersonal lainnya. Sekaligus juga banyak kegiatan-kegiatan yang menarik, seperti kemarin itu outbound seluruh anggota Genbi, sekaligus kita ada pelatihan secara berskala untuk anak-anak Genbi. Jadi jangan khawatir teman-teman, di sini soft skill kalian, hard skill teman-teman semua bakalan di-upgrade, bakalan diasah kembali gitu. Semoga membantu menjawab. Oke, Mbak Elsa. menambahkan aja ya teman-teman, karena ini sudah normal life, jadi sudah tidak ada kegiatan virtual lagi kami harapannya. Jadi mungkin akan teman-teman Genbi 2023 ini mulai ketemu langsung ya dengan teman-teman satu angkatan penerima beasiswa BI tahun 2023. Dan kegiatannya juga nggak kalah seru dengan nanti dengan tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Elsa. Oke, ini ada Adelia Zanubiah. Monggo untuk langsung perkenalan diri. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Adelia Zanuba dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya izin bertanya, apakah program beasiswa Genbi atau Bank Indonesia ini berlaku untuk sarjana terapan atau D4 ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Monggo Mbak Elsa langsung menjawab. Ya, oke. Untuk saat ini masih program sarjana ya, atau S1 yang terbuka. Mungkin ya semoga ke depannya bisa menerima untuk program D4 atau sarjana terapan. Jadi saat ini masih S1 saja ya teman-teman. Oke, baik. Apakah cukup menjawab, Mbak? Ya, terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi emang penerimaan dari beasiswa ini pada program sarjana teman-teman dan belum ada D1 ataupun untuk pasca sarjana. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Assalamualaikum, saya izin bertanya, bagaimana dengan mahasiswa yang masih belum menempuh semester 3, tapi SKS-nya sudah melebihi dari 40 SKS? Monggo, Mbak Elsa. Kami belum menempuh 3 semester ya, teman-teman. Mohon maaf, kami tetap aja ini ya, minimal sudah masuk semester 4, atau kalau di bawah semester 3 saat ini belum bisa sih. Jadi tetap diutamakan yang sudah 4 semester. Sudah lewat 3 semester. Iya, benar, Mbak. Kemarin juga saya daftar ketika semester 4 dan sekarang mau daftar semester 6. Jadi emang tidak boleh di bawah semester 3 ataupun belum semester 3 atau semester 4. Oke, ini ada pertanyaan Mbak dari, ini saya dari Rasan dulu ya, ada Mas Atras. Monggo untuk perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Atas Farhan dari Universitas Negeri Malang. Di sini saya izin
bertanya, tadi kan disampaikan terkait dengan nilai itu ya, nilai mata kuliah. Nah, saya izin bertanya untuk nilai mata kuliah sendiri ini nanti yang dicantumkan itu nilai secara keseluruhan atau nilai tertentu saja. Misal kayak saya kan sekarang kan di semester 6. Nah, nanti itu yang dicantumin itu nilai dari semester 1 sampai semester 5 atau cuma beberapa saja. Oke, baik. Terima kasih. Poin pertanyaannya itu apakah Itu saja dari saya. Terima kasih. KHS atau transkrip nilai gitu ya, Mas? Oke, Iya, monggo Mbak benar. Elsa untuk Iya. menjawab. Itu untuk semua nilai dari semester 1 semester 5 sampai 5. Jadi nggak dipilih-pilih ya. Jadi semuanya dicantumkan dan diajukan ke bagian kemahasiswaan kalian. Oke, baik. Jadi itu kumulatif ya, Mas. Jadi dari semester 1 sampai semester 6 itu harus dicantumi. Oke, ini yang terakhir aku kasih kesempatan pertanyaan kepada Susilawati. Apakah mau bertanya kembali atau lupa lower hand? Alpani, sebentar, aku mau meralat terkait dengan program studi dari UB. Tadi kan ditanyakan terkait ilmu sosial ya teman-teman. Jadi intinya kan kalau di UB itu kan ada FISIP ya. FISIP itu yang masuk adalah ilmu komunikasi, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan. Gitu ya teman-teman. Jadi yang dari FISIP UB itu adalah ilmu komunikasi, ilmu politik, dan ilmu pemerintahan. Kak, izin dulu. Oke, baik Mbak Elsa. Baik, terima kasih Mbak Elsa sudah menjelaskan terkait ketentuan dari fakultas dari FISIP yang tadi ada 3, ilmu komunikasi, ilmu politik, dan satu lagi tadi apa Mbak? Ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Jadi yang bisa mendaftar dari fakultas itu ada 3 prodi. Baik, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oke, terkait mungkin saya jawabnya nanti PPT apakah akan di-share di grup atau enggak? Oke, Iya. monggo Mbak Elsa. Nanti kami share ya dalam bentuk PDF teman-teman. Jadi buat siap-siap kalau mau melengkapi berkas-berkas administrasi. Jadi besok Selasa tinggal langsung kirim ke bagian kemahasiswaan. Oke, baik, terima kasih. Jadi nanti segala PPT atau informasi mengenai penerimaan beasiswa Bank Indonesia bakalan diinfoin ke grup yang telah ada peserta umum. Oke, sebenarnya pertanyaan teman-teman ini sudah dijawab tadi ya sama Mbak Elsa terkait SKTM, prodi prioritas ataupun prodi yang tidak bisa mendaftar dan lain sebagainya. Mungkin untuk pertanyaannya nanti bisa teman-teman lihat di YouTube ya, karena nanti bakalan di-up ke YouTube Genbi Malang. Oke, mungkin terima kasih Mbak Elsa sudah berkenan menjadi pemateri pada hari ini, sudah memberikan banyak informasi mengenai seputar beasiswa Bank Indonesia, baik dari kriteria, kemudian juga syarat-syarat, timeline, dan juga program studi. Semoga dengan adanya acara pada hari ini kita sama-sama semakin semangat dan excited untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia, dan tentunya jangan sampai deadline-nya ya teman-teman. Itu kita harus emansipasi waktu biar segala persyaratan kita dapat kualifikasi secara benar gitu. Baik Mbak Elsa, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Alfani. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Memang tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana penerimaan beasiswa sudah dibatasi jurusan-jurusan tertentu. Nah, untuk yang mirip-mirip namanya gimana? Jadi teman-teman, kami nge-share daftar program studi, daftar jurusan itu sudah berdasarkan TOR dari Bank Indonesia dan hasil diskusi kami dengan masing-masing bagian kemahasiswaan universitas. Jadi teman-teman yang belum ada jurusannya, kami ucapkan mohon maaf, semoga ada kesempatan di beasiswa-beasiswa dari institusi lainnya. Kami dari Bank Indonesia Malang mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah mau mengikuti sosialisasi ini, dan kami tunggu untuk
pendaftaran beasiswanya. Silakan Mas Alpani. Baik, terima kasih Mbak Elsa yang sudah berbagi ilmu dan pemahaman mengenai persyaratan dan panduan beasiswa Bank Indonesia. Baik teman-teman, acara tetap berlanjut ya, jadi on stay terus di Zoom. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi seputar persyaratan beasiswa Bank Indonesia. Kali ini kita akan mengajak kalian untuk mengenal GenB itu lebih dekat dan lebih paham apa sih itu GenB melalui program kerja, dan juga nanti akan di-play dalam bentuk video kegiatan-kegiatan GenB selama kepengurusan sebelumnya. Jadi ada GFA, kemudian juga capacity building, leadership camp, dan dengan bangga kita sama-sama merepresent of GenB Malang. Dan masa depan bangsa ini bukan di tangan orang-orang utopis, tapi di tangan kita, anak-anak muda yang mengenali masalah lalu bekerja keras untuk menghasilkan karya untuk menyelesaikan. Selamat buat teman-teman yang mengikuti ini semua, semoga semakin sukses. Makasih. Thank you banget buat GenB, sukses terus.
Oke, gimana nih teman-teman aktivitas dari kegiatan Genbi Malang yang super duper keren ya, baik dari ada tadi leadership camp, outbound Genbi, serta juga Genbi Virtual Academic yang menjadi salah satu center of dari program kerja dari Genbi Malang. Dan juga dengan segudang impact on society, tentunya di sini kita juga dilatih untuk pengembangan capacity building, kemudian juga pelatihan secara berskala, dan tentunya teman-teman dapat meningkatkan personality value dari diri masing-masing. So, kita berdoa bersama-sama ya, semoga menjadi salah satu awardee beasiswa Bank Indonesia, sekaligus berkesempatan nih mengarungi luasnya pengalaman di Genbi Malang. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau ngetes nih semangatnya. Mungkin boleh reaction di kolom chat dong, kira-kira gimana perasaannya setelah mendengarkan pemaparan materi sekaligus pengenalan Genbi yang telah kita up tadi ya. Dan juga apakah semakin semangat nih untuk mendaftar beasiswa Bank Indonesia? Oke, kira-kira mau nggak bergabung di Genbi Malang? Oke, semangat Kak, semangat terus, flashback. Iya, ini pasti anak award di tahun lalu ya. Oke teman-teman, semoga niat baik kalian, langkah kaki kalian bisa menjadi salah satu awardee beasiswa Bank Indonesia. Oke, tadi kita sudah menyimak pemaparan materi sekaligus pengenalan Genbi Malang. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan awardee beasiswa Bank Indonesia sebagai bukti validasi ataupun pencapaian mereka apa aja sih selama menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia. Kali ini ada 4 perwakilan awardee yang mewakili 275 penerima beasiswa Bank Indonesia Malang, yang nantinya kita akan sharing session mengenai pengalaman, pencapaian, peran kontribusi, serta harapan untuk Genbi Malang ke depannya. Oke teman-teman, panitia boleh spotlight terlebih dahulu ke 4 awardee beasiswa Bank Indonesia. Oke, di sini ada Mas Rajali Ade Saputra dari Komisariat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ada Aura Safa dari Komisariat Universitas Brawijaya. Ada Mbak Asri Nastiti Primadani dari Komisariat Universitas Negeri Malang. Dan yang terakhir ada Mbak Laili Eka Amalia dari Komisariat Universitas Probolinggo. Halo Mbak semuanya, apa kabar? Boleh nih say hello kepada teman-teman semuanya. Halo kawan. Halo, wah. Kelihatan beda ya emang anak-anak Genbi ini dari vibes-nya, dari cara mukanya itu udah kelihatan banget nih ya, asik pol. Oke, langsung saja ya, karena kita akan berbicara tentang bincang-bincang tentang Bank Indonesia Malang, tentang Genbi Malang. Tentunya juga perwakilan ini salah satu anggota yang teraktif ataupun menjadi kepengurusan di Genbi Malang. Mungkin yang pertama langsung saja testimoni yang pertama akan disampaikan oleh Mas Rajali Ade Saputra dari Komisariat UIN Malang. Oke, terima kasih Pani waktunya. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Halo, nama aku Rajali Ade Saputra Sibuan, sebelumnya sebagai Ketua Komisariat di UIN Malang periode 2021-2022. Ngomongin selama di Genbi ya, kalau ngomongin pengalaman pastinya banyak banget. Karena di Genbi kegiatannya itu seru-seru. Pengalamannya kalau yang paling lucu buat aku itu karena waktu itu ada event Cinta Bangga Rupiah ya, dan ada challenge buat pakai baju adat. Nah, aku yang baru balik dari Pare waktu itu masih punya belangkon dan baju lurik, guys. Jadi aku pakailah itu belangkon dan tiba-tiba aku menang dong, dapat kalau nggak salah 500.000. Nah, itu pengalaman yang lucu buat aku karena modal belangkon aku dapat duit gitu. Kemudian kalau untuk di Genbi dia juga sering bagi-bagi kuota gratis, hadiah dalam menang kuis juga, kalau misalnya aktif kita dapat benefit banyak juga. Dan juga di Genbi ini kita pastinya belajar soal kepemimpinan, manajemen waktu, dan juga pengembangan diri yang berguna banget buat diri kita sendiri. Kalau pengalaman paling seru, ya itu waktu bareng-bareng sama pengurusku terutama. Dan kemudian sama komis-komis lain kalau kita lagi kolaborasi. Kemudian itu seru parah sih. Kayak kekeluargaan, marah-marahan, main bareng, sampai capek bareng itu ada gitu loh. Nah kalau untuk harapan aku, untuk kalian semua yang sedang berjuang daftar, udah hebat banget, udah maju satu langkah karena ikut acara ini gitu. Dan semoga untuk Genbi kedepannya itu makin kompak lagi, makin keren lagi, dan bermanfaat untuk anggotanya sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar. Udah itu aja.
Terima kasih, Pani. Oke, baik. Terima kasih Mas Rajali yang udah testimoni nih, kayak pengalaman yang udah didapetin. Tadi cerita tentang dapat duit 500.000 dengan mengandalkan belangkon ya, Mas. Wah, itu memang seru pol sih, kayak ada kejutan-kejutan di setiap kegiatan. Jadi teman-teman, jangan takut untuk di GNB, soalnya nanti kalian bakalan merasakan sensasi-sensasi kebahagiaan tentunya ya. Oke, terima kasih Mas Rajali. Next kita ada Aura Safa dari Komisariat Universitas Brawijaya. Halo Aura. Halo Fandi, suaraku kedengeran nggak ya? Iya, kedengaran. Oke, Aura monggo ngasih testimoni sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia. Oke, teman-teman, semuanya izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aura Safa, saya dari GNB Komisariat Universitas Brawijaya dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2020. Nah, mungkin testimoni dari saya nggak jauh berbeda nih dari yang disampaikan oleh Kak Rajali tadi. Nah, kalau yang apa sih yang selama ini saya peroleh sebagai penerima beasiswa B? Itu yang pertama, mendapatkan sebuah privilege sebagai anggota GNB nih, karena orang-orang tuh jadi tahu dan menotis saya, oh ini Aura nih dari GNB, karena mungkin saya juga sering share postingan mengenai GNB. Setelah itu saya juga dapat relasi, saya bertemu dengan teman-teman dari komisariat lain, dari UM, UIN, dan juga UNUJA. Jadi kayak menambah relasi pertemanan saya, dan juga teman-teman dari GNB ini, mereka semua sangat keren-keren, jadi menambahkan insight saya, oh ternyata mahasiswa dari universitas lain juga memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Setelah itu pastinya juga menunjang fasilitas pendidikan. Itulah salah satu perubahan terbesar yang pernah saya alami sebagai penerima beasiswa BI. Jadi kan salah satu benefit kita mengikuti beasiswa BI kan Mohon maaf, Aura, suaranya masih ke-unmute. Oke, ini udah masuk ya? Oke, sudah. Sudah. Saya lanjutkan. Jadi perubahan terbesar saya setelah menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia adalah dalam 1 tahun kemarin itu sangat mempermudah saya dalam peningkatan kualitas pendidikan saya secara pribadi. Jadi saya selama 2 semester ini sangat terbantu, mulai dari saya bisa membayar UKT saya sendiri dengan bantuan beasiswa dari BI, pembelian fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan, dan juga biaya hidup selama saya kuliah di Malang selama 1 tahun kemarin, dan juga dapat meningkatkan prestasi saya dalam bidang akademik dan non-akademik. Pastinya kan sebagai penerima beasiswa kita sudah diberikan sebuah benefit, pastinya kita juga harus memberikan timbal balik juga kan ke Bank Indonesia. Jadi saya rajin juga mengikuti lomba-lomba nasional, dan juga alhamdulillah setelah mengikuti beasiswa, jadi saya nggak terkendala lagi nih di finansial kalau saya ingin mengikuti lomba-lomba keluar kota dan juga penunjang lomba. Jadi peningkatan prestasi, dan saya setelah menjadi awardee beasiswa BI, saya pernah menang lomba nasional 2 kali gitu. Dan juga pengalaman saya tuh sangat banyak sekali. Jadi di GNB ini prokernya sangat banyak sekali ya, walaupun kita kemarin banyak proker secara online, tapi kita juga di tengah-tengah periode kita juga ada proker secara offline seperti GNB beraksi ke pantai, penanaman mangrove, dan juga bersih pantai, donor darah, dan juga GNB leadership yang outbound rame-rame satu korkom dari semua unit yang ada di wilayah Malang juga mengikutinya. Setelah itu saya juga membentuk jiwa leadership saya dan juga memperoleh berbagai pengawasan dan juga pengetahuan mengenai Bank Sentral, dan juga yang paling penting adalah di sini kita dapat bertemu dengan orang-orang tokoh-tokoh nasional. Waktu itu saya pernah bertemu secara langsung dengan Cinta Laura pada saat acara Bank Indonesia yang diselenggarakan di Matos, dan juga saya bertemu secara langsung dengan Dr. Gamal pada saat acara yang diselenggarakan oleh BI Jatim, yaitu Leadership Forum di Batu, dan juga meningkatkan jiwa sosial saya, karena kebanyakan proker dari GNB itu adalah proker yang berorientasi pada kegiatan sosial seperti itu, dan juga fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia ini nggak main-main, teman-teman. Bank Indonesia selalu memberikan fasilitas yang terbaik bagi para penerima beasiswanya. Mungkin yang udah di-share sama Kak Razali tadi, kita dapat bantuan kota, dapat giveaway banyak pada saat acara-acara
yang diselenggarakan oleh BI. Dan juga mungkin teman-teman penerima tahun lalu juga pasti kalau ada acara offline pasti seneng banget ya, karena konsumsinya tuh selalu yang enak-enak gitu. Jadi kita nggak pernah rugi nih ikut kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Itu aja sih Pani untuk testimoninya. Oke, baik. Super duper insightful ya Aura sama menjadi anggota Genbi Malang. Emang experience and journey di Genbi Malang ini emang beda sama komunitas lain ya. Di sini kita bisa mendapatkan biaya tunjangan hidup, pendidikan, dan juga kita ada pengembangan diri kita yang itu untuk memacu lebih bersemangat berkompetisi, berprestasi, dan juga kita lebih paham akan sekeliling kita dengan program-program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Oke, terima kasih Aura atas testimoninya. Next, di sini ada Mbak Asri Nastisti Primadani sebagai ORD dari Komisariat Universitas Negeri Malang. Halo Mbak. Halo Alfani. Halo, mungkin langsung aja Mbak ngasih pengalaman apa yang menarik nih selama Mbak menjadi ORD bersama Bank Indonesia. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya Muhammad Alfani. Sebelumnya aku mau sapa dulu nih teman-teman calon Genbiers. Apa kabar semuanya Genbiers? Lagi di mana nih? Lagi senang-senang juga kalian? Pastinya. Oke. Di sini makasih banget ya untuk kesempatannya dari beasiswa Bank Indonesia. Dan di sini saya mewakili teman-teman hebat dari UM untuk menyampaikan sedikit testimoni mengenai bagaimana pengalaman saya untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Oke, teman-teman, sebelumnya kenalin nama saya Asri Nastisti Primadani. Teman-teman calon Genbiers bisa panggil saya Rima aja. Di sini saya mahasiswa akhir semester 2019 yang lagi pusing-pusingnya ngurus skripsi. Ya, sekarang saya semester 8 di jurusan manajemen dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Dan di sini alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia selama 2 periode. Nah, untuk periode pertama saya sebagai anggota dari divisi ekonomi, dan untuk periode kedua alhamdulillah saya diberi amanah untuk teman-teman menjabat sebagai Ketua Komisariat Universitas Negeri Malang. Dan di sini saya mau sedikit sharing aja ya ke teman-teman, semoga pengalaman dan harapan saya ini bisa membangkitkan semangat teman-teman untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Nah, di sini saya udah catat nih pengalaman-pengalaman unik yang bikin saya bangkit lebih berkembang lagi untuk bisa mencapai segala impian saya dan impian teman-teman semuanya. Nah, di sini saya juga pernah menjadi delegasi dalam musyawarah wilayah untuk KPWBI Genbi di Jatim. Jadi kita tuh nyusun bareng-bareng seperti nyusul rangkaian proker yang akan dijalankan oleh Genbi Jatim. Nah, selain itu saya juga pernah nih mendapatkan kesempatan untuk menjadi talent dalam promosi video Bangga Wisata Indonesia dari KPWBI Malang yang itu mempromosikan tempat wisata di Gunung Bromo dan juga Taman Edelweiss di Hollandia. Mungkin teman-teman yang mau cari videonya langsung aja cari di YouTube-nya Genbi Malang gitu, atau Bank Indonesia Malang. Untuk pengalaman selanjutnya, saya juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi podcaster dalam peluncuran uang baru tahun edaran 2022 bersama dengan Bapak Kehumasan bagian Kopiah dan teman-teman hebat dari media kreatif yang membantu saya untuk mengerjakan podcast ini. Untuk pengalaman selanjutnya yaitu saya juga sering untuk ikut turut aktif seperti Mas Razali, tadi juga untuk bikin video-video penyebaran dari KRIS atau video-video juga yang konten isinya mengedukasi teman-teman atau masyarakat luas tentang penggunaan KRIS. Nah, selanjutnya untuk pengalaman yang tak kalah penting, saya juga bertemu dengan teman-teman Genbi lain dari universitas negeri yang lain, terus dari daerah lain yang dimana itu menambah wawasan saya dalam memperluas koneksi dan memperluas relasi. Nah, untuk harapan saya kepada calon Genbiers untuk di masa depan, calon-calon ini, saya berharap semoga kalian benar-benar menjadi frontliner, menjadi agent of change atau future leader dari generasi muda seperti kita. Nah, di sini saya mau sedikit kasih quote saja ke teman-teman untuk selalu bisa memberi apa yang bisa diberikan dari diri kita untuk Genbi, dan jangan selalu menuntut Genbi ngasih kita apa. Seperti itu aja sih harapan dan mungkin pengalaman yang saya dapatkan selama 2 periode ikut beasiswa Bank Indonesia. Terima kasih Alfani. Baik, terima kasih Mbak Rima atas testimoninya sangat luar biasa ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang didapatkan di Genbi ini emang nggak main teman-teman, dan ya kita
sangat bersyukur sebenarnya menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, kemudian bertemu sama orang-orang hebat, kita ikut kegiatan yang super duper yang keren-keren banget gitu loh. Jadi di sisi satu lain kita mengupdate skill, kita juga di situ belajar lebih lanjut terkait hal-hal yang akan kita lalui ke depannya. Dan juga peran dan kontribusi kita itu harus nyata gitu. Jangan sampai kalian sudah menerima, sudah menjadi anak Genbi, tapi peran dan kontribusinya itu belum kelihatan. Itu jadi sayang banget sayang banget untuk kalian masing-masing yang nggak bisa menyempatkan opportunity yang telah diberikan oleh Bank Indonesia. Oke, next. Yang terakhir ini ada Mbak Laila Eka Amalia dari Komisariat Universitas Nurul Jadid. Halo Mbak Laili. Halo Alpani. Halo, mungkin langsung aja nih Mbak, ngasih pengalaman atau testimoni selama di Genbi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Laili Eka Amalia dari Komisariat Universitas Nurul Jadid, dan saya merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan 2022, serta saya alhamdulillah diamanahi sebagai CEO Ekonomi. Nah, teman-teman, selama 2 periode saya mengikuti Genbi, banyak sekali hal yang saya peroleh, mulai dari perbedaan dan kesamaan yang berbeda dengan teman-teman Genbi Komisariat yang lain, itu menjadi nilai plus untuk mengambil ilmu serta pengalaman dari mereka. Dan saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Bank Indonesia Malang karena telah memberikan kesempatan kepada pihak Universitas Nurul Jadid untuk bergabung di Genbi Malang. Nah, berbicara soal pengalaman, tentunya banyak sekali kegiatan yang berkesan. Salah satunya yaitu KKI atau Karya Kreatif Indonesia nih. Nah, waktu itu kegiatan tersebut merupakan kegiatan perdana yang saya ikuti dan first time bertemu dengan teman-teman UB, UM, dan UIN. Yang kedua yaitu Leadership Camp. Pada tahun 2021, alhamdulillah saya diamanahi sebagai panelis dan di situ saya mempunyai nilai plus untuk bertanya langsung kepada pemateri, dan itu kita berkumpul dengan teman-teman Genbi seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya Genbi Malang, akan tetapi ada Genbi Jember, Papua, Sumatera, Maluku, dan semuanya. Dan yang ketiga yaitu kegiatan yang tidak kalah berkesan waktu menolong masyarakat yang terdampak banjir di daerah Dringu. Waktu itu kami bukan hanya menanggalangi dana, akan tetapi kita turun langsung untuk membantu masyarakat yang sedang berkesusahan terkena banjir, mulai dari kotor-kotoran, membersihkan lumpur, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu sosialisasi KRIS kepada para pelaku UMKM. Jadi waktu itu saya dan teman-teman sosialisasi KRIS ke para pelaku UMKM yang ada di sekitar. Dan itu sampai sekarang mempunyai nilai kesan tersendiri. Di Genbi sendiri, perlu kita ketahui teman-teman bahwa bukan hanya kegiatan yang menarik, akan tetapi soft skill kita akan diasah dan dipertajam. Hal ini bertujuan untuk menyelarasi tujuan Genbi itu sendiri, mulai dari pelatihan public speaking serta leadership. Nah, benefit yang saya dapatkan selama ini yaitu tentunya bantuan finansial, dan yang kedua yaitu tentunya relasi, karena Genbi sendiri itu merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia. Tentunya teman kita, relasi kita bukan hanya teman-teman wilayah Malang, akan tetapi seluruh Indonesia. Yang ketiga yaitu knowledge ataupun wawasan. Karena ketika saya gabung di Genbi, banyak sekali pelatihan-pelatihan yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan saya sekarang. Dan ini teman-teman mungkin harapan untuk Genbi Malang ke depan yaitu tetap jaya, berkompeten, serta bergerak aktif untuk menyebarkan kebermanfaatan. Dan untuk teman-teman yang saat ini lagi berjuang untuk meraih beasiswa Bank Indonesia, semoga teman-teman tetap semangat, tetap memberikan yang terbaik, serta jangan lupa untuk berdoa. Mungkin itu saja Alfani dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Semangat Paul. Oke, terima kasih Mbak Laili yang udah ngasih sedikit nih pengalaman yang ada di Genbi dengan cerita-cerita yang berbeda dari Mas Rajali, dari Aura, dari Mbak Asri, dari Mbak Laili. Ini mungkin jadi penambah semangat kalian dan motivasi kalian untuk terus berdedikasi dan berinovasi melalui Genbi Malang. Semoga kita semua berkesempatan untuk menjadi salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada awardee beasiswa Bank Indonesia yang super duper keren parah, mantep banget.
tetap bimbing kami dan see you menjadi orang baik dan tetap semangat. Oke. Baik teman-teman, sudah tak terasa saya Muhammad Alwani sudah menemani dalam sesi pemateri seputar Beasiswa Bank Indonesia, pengenalan Genbi, dan testimoni awardee Beasiswa Bank Indonesia. Semoga informasi yang didapatkan dapat membantu dalam seleksi rangkaian penerimaan Beasiswa Bank Indonesia serta menambah pemahaman seputar Beasiswa Bank Indonesia dan apa itu generasi baru Indonesia. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Master of Ceremony. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Alpani selaku moderator pada acara siang hari ini. Itulah seluruh rangkaian acara sosialisasi Beasiswa Bank Indonesia Malang tahun 2023. Semoga materi yang telah disampaikan dan sharing session bareng awardee dapat bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengikuti serangkaian seleksi beasiswa Bank Indonesia tahun 2023. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu dari Bank Indonesia dan seluruh peserta sosialisasi pada hari ini. Baik, untuk mengabadikan momen, alangkah baiknya kita foto bersama. Teman-teman diharapkan on-cam dan memakai virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Operator, saya persilahkan. Oke, untuk slide 1. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Oke teman-teman, perlu saya ingatkan untuk mendapatkan sertifikat kegiatan sosialisasi Beasiswa Bank Indonesia ini, kalian bisa isi link presensi yang akan dibagikan oleh panitia. Dan jangan khawatir bagi kalian bisa mendengarkan dan menyimak kembali penjelasan yang telah disampaikan melalui akun YouTube Genbi Malang. Alhamdulillah, serangkaian acara telah dilalui. Saya Afrian sebagai Master of Ceremony mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Halo Sobat Rupiah, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya dan tetap jaga kesehatan. For your information guys, ternyata banyak masyarakat Indonesia yang belum paham dan mengerti nih terkait cara penggunaan rupiah di Indonesia. Nah, seperti yang kalian tahu, Bank Indonesia disebut juga sebagai Bank Sentral Indonesia yang bertujuan untuk menjaga nilai kestabilan rupiah. Nah, tentunya nggak hanya itu dong. Tugas dari Bank Indonesia juga turut mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut kampanye Cinta Rupiah. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan berbagi pengalaman dari video ini. Sebelum itu, aku punya pantun nih buat teman-teman semuanya. Ikan hiu makan plankton dan selamat menonton. Dadah! Sepertinya pagi ini sangat cocok sekali untuk berolahraga.